Menteri Kominfo Johnny G. Plate menambah panjang deretan menteri yang terjerat kasus korupsi. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G yang merugikan negara 8,1 triliun rupiah. Warga Sikan, Nusa Tenggara Barat harus gigit jari untuk menikmati jaringan komunikasi 4G yang lancar seperti warga di kota besar lain. Sinyal telepon pintar di wilayah itu seperti hantu. Terkadang muncul, namun seringkali menghilang. Padahal di Sika sudah dibangun 6 base Transceiver Station atau BTS. Dari 6 BTS yang dibangun, diduga 5 diantaranya tidak berfungsi. Salah satunya adalah Tower BTS di Kecamatan Mapitara. BTS yang beroperasi sejak September 2022 lalu ini, sinyalnya lemah dan hilang muncul. BTS ini juga terkesan mangkrak dan tidak terawat. Setelah mereka datang pasang satelit apa semua dengan dia punya itunya bisa digunakan, tapi jaringannya itu susah. Kadang bagus, kadang tidak. Jadi kalau memang kadang kami punya di kompleks ini ada informasi penting, itu kami kalau memang di sininya kurang bagus, kami harus lari ke aset desa punya wifi di bawah. Kalau memang di bawah juga lampunya mati, kami harus larinya ke Habibollah, baru kami bisa dapat informasi. 6 tower BTS di Sika ini merupakan bagian dari 4.200 menara BTS yang ditargetkan dibangun melalui proyek Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020. Ribuan tower itu seharusnya dibangun di 7.904 desa terdepan, terpencil dan tertinggal. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan dugaan terjadinya korupsi jumbo. Dalam proyek tahap pertama yang beranggaran 10 triliun rupiah, diduga 8,1 triliun rupiah dikorupsi. Yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ, Bapak Dirjen. Kasus dugaan korupsi BTS 4G ini menyeret 7 orang tersangka, termasuk Menkom Info Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung menyatakan menemukan alat bukti kuat keterlibatannya. Setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Johnny G. Plate merupakan menteri kesekian yang terjerat kasus korupsi. Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM menduga korupsi yang dilakukan Johnny imbas politik berbiaya tinggi. Tentu, jadi soal korupsi BTS ini tidak terlepas dari aspek tingginya biaya politik. Kenapa? Karena diduga dari korupsi BTS ini ada aliran dana ke sejumlah pihak, termasuk misalnya adanya permintaan uang operasional oleh ex-Menkominfo Pak J ya untuk membiayai tim. Nah, ini menjadi pertanyaan, tim apa sehingga tidak dibiayai dari internal Kementerian Kominfo sendiri. Nah, ini juga diduga adalah biaya-biaya tidak resmi, tim-tim yang kemudian banyak dibentuk yang itu membebani keuangan, kemudian dicarikan dari sumber-sumber yang tidak sah. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri sekaligus Sekjen Partai Nasdem ini juga memunculkan isu motif politik. Namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan menghormati proses hukum. Jadi proses hukum ini
harus kita hormati. Kami tetap menghormatinya. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan pada itu. Tidak hanya motif politik dan intervensi kekuasaan, kasus ini juga memunculkan isu aliran dana hasil korupsi ke sejumlah parpol. Namun Menko Polhukam menilai sebagai gosip politik. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik. Hal senada juga disampaikan oleh peneliti Pukat UGM. Intervensi kekuasaan justru akan membuat kasus korupsi ini menjadi tidak terungkap. Hukum dan politik itu dua hal yang berbeda. Penegakan hukum bertumpu kepada alat bukti. Saya percaya ketika kejaksaan menetapkan Pak J sebagai tersangka, artinya kejaksaan sudah punya dua alat bukti yang cukup mengenai keterlibatan ex-Menkominfo di dalam perkara ini. Apabila seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi didukung oleh dua alat bukti yang cukup, tetapi tidak diproses hukum, justru itulah yang disebut sebagai intervensi politik. Lalu kemana uang 8,1 triliun rupiah hasil korupsi proyek BTS 4G mengalir? Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi menilai, untuk mengungkapnya harus menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, kita sekarang penegakan hukum bukan saja melihat siapa yang korupsi tadi, tetapi kita melihat juga uang 8,1 triliun itu kemana sekarang. Itu yang harus dicari, mencari itu, berbicara bahwa bagaimana mengembalikan uang negara, bagaimana menelusurinya, dan bisa dikembalikan itulah harusnya menggunakan TPPU. Meskipun menggunakan undang-undang korupsi itu bisa dengan memerintahkan yang terpidana itu mengembalikan keuangan negara, tetapi tidak jelas ke siapa yang harus mengembalikan. Bukan hanya pelakunya saja, kalau dengan TPPU, karena kita telusuri sendiri, 8,1 T itu kemana, maka nanti mereka yang menerima 8,1 T inilah yang akan kita kenakan juga TPPU, selain yang melakukan korupsi. Misalnya nanti kalau terbukti ya Pak Plate ini memberikan kepada siapa saja. Tentu Pak Plate beliau tidak hanya sendiri, ada rekanan dan sebagainya. Termasuk rekanan itu kepada siapa saja, kepada istrinya, kepada anaknya, semua itu adalah TPPU, karena pada mereka itulah uang ini bermuara dan uang ini harus dikembalikan semaksimal mungkin. Akankah kasus korupsi Jumbo ini terungkap dengan terang benderang?